punya harta mungkin nggak pernah dikeluarkan sedekahnya, nggak pernah dikeluarkan zakatnya, atau nggak hati-hati dengan hartanya. Seperti orang zaman sekarang kan kebanyakan punya uang ditabung, dimasukkan supaya sekarang punya ATM, butuh ngambil tinggal ngambil, nggak ribet. Tapi dia tidak memperhatikan syariatnya Allah. Karena kalau ditabungkan di bank konvensional berarti ada ribanya. Kadang orang ditarik semua sampai limitnya 0, habis ATM-nya. Berarti kan uang ribanya masuk, ikut keambil sama dia. Akhirnya dibuat makan, dibuat apa. Nah kalau Allah sadar, ditegur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, disyaratkan rezekinya. Supaya apa? Menyadarkan dirinya, hati-hati sama uang, hati-hati sama harta. Ada syariatnya Allah yang harus kau jalankan. Dan berbagilah kepada sesama. Allah berikan kau harta, ada bagian untuk orang-orang yang tidak punya. Kau selama ini gak pernah mengeluarkan, kau selama ini gak pernah bersyukur atas kenikmatan harta yang Allah berikan, ditegur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kalau dia bukan murid, bukan orang yang sedang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, gak punya penyadaran seperti itu. Yang ada dikasih sakit, yang gak menjadikan dirinya sadar supaya tujuannya Allah ngasih dia musibah sakit itu supaya sadar tentang nikmatnya kesehatan agar lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah para nabi dan para rasul sabarnya luar biasa. Dan kita diperintahkan sama Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 35, kita diperintahkan sama Allah untuk nyontoh sabarnya ulul azmi. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Dan bersabarlah kalian sebagaimana sabarnya ulul azmi dari para rasul-rasulnya Allah Ta'ala. Nabi Muhammad kurang sabar apa? Jadi simbol kesabaran. Jadi kalau kita mau cari manusia yang paling penyabar, itu Nabi Muhammad. Sabarnya Nabi luar biasa. Bayangkan orang hidup di satu tempat dimusuhin sama sebagian besar orang yang ada di tempat tersebut. Apakah jadikan Nabi marah atau tidak bersabar, tidak rela dengan qadha Allah? Tidak, sama sekali. Sama sekali Nabi tidak terkecohkan dengan permusuhan orang-orang kafir Quraisy. Yang ada Nabi sabar. Dilemparin kotoran, ya sabar, nggak dibalas sama Nabi dengan ngelempar kotoran. Karena kalau membalas perbuatan buruk dengan perbuatan buruk, apa bedanya kita dengan yang berbuat buruk? Ya sama-sama buruknya. Nabi dicaci nggak balas, dimaki nggak balas, dilaknat nggak balas. Sahabat Nabi itu sampai geram, tanya sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah kenapa nggak kau balas ini orang-orang kafir? Nggak kau balas cacian dengan cacian, makian dengan makian. Apa kata Rasulullah? Aku diutus bukan untuk mencaci, bukan untuk memaki, walakin liutammima makarimil akhlak. Aku diutus sama Allah untuk menyempurnakan budi pekertinya manusia. Diperangi, dimusuhin, sabarnya Nabi luar biasa. Masuk ke Taif, mau ngajak orang Taif supaya masuk ke surganya Allah, malah dilukain, diusir. Tapi nggak ngilangkan sabarnya Nabi. Justru sampai peristiwa Taif ini, sebagian ulama menjelaskan kepada kita, sabarnya Nabi itu mengalahkan sabarnya para malaikat. Malaikat kalah sabar sama Nabi Muhammad. Karena Nabi ketika masuk di Taif diusir, dicaci, dimaki, dilukai, sampai jalan pun beliau merasa tidak mampu, didorong sama orang-orang kafir suruh keluar. Sampai menjadikan apa? Malaikatnya Allah turun, nunjukkan kalau malaikat kalah sabar sama Nabi. Karena malaikat bilang apa sama Rasulullah? Ya Rasulullah, kalau kau izinkan, aku ini diperintahkan sama Allah nurutin apa yang kau mau. Kalau kau izinkan ya Rasulullah, ini 2 gunung yang mengapit mereka akan saya angkat dan kami jatuhkan ke atas kepala mereka supaya mereka semuanya binasa. Malaikat gak terima kekasihnya Allah disakitin, kekasihnya Allah dizalimin, sampai minta sama Nabi kalau diizinkan ini gunung akan kami angkat, kami jatuhkan di atas mereka. Apa kata Nabi Muhammad? Jangan. Nabi lebih sabar. Kalau mereka nggak beriman, saya berharap anaknya. Kalau anaknya nggak beriman, cucunya. Kalau cucunya nggak beriman, saya berharap yakhrujun min aslabihim, keluar dari tulang sulbi mereka keturunan-keturunan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah yang nyakitin Nabi didoakan keturunannya masuk Islam, keturunannya beriman. Malah yang nyakitin Nabi didoakan sama Nabi apa? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Dimintakan hidayah, petunjuk dari Allah Ta'ala. Nah ini sabarnya para nabi dan sabarnya ulul azmi. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rasul. Kita nggak mungkin disuruh sama Allah sabarnya ulul azmi, terkecuali ulul azmi ini sabarnya hebat.